kita. Ambo contohkan ibu-ibu. Pagi-pagi misalnya ibu-ibu pergi ke pasar. Tiba di pasar beko beli ubi jala sekilo, beli pisang batu sasike, beli gulo gak seperampe, beli yang petak-petak warna-warni itu apa namanya Bu? Audio Jungle. Itu. Apa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama kata Rasulullah, "Manaqasat shadaqatun min malin." Harta tidak akan pernah berkurang jika kita sedekahkan. Maka ibu-ibu, tidak ada dalam riwayatnya orang yang miskin karena sedekah. Tidak ada orang yang bangkrut karena sedekah. Tidak ada orang yang melarat karena sedekah. Tidak ada orang yang jatuh pailit karena bersedekah. Justru semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak rezeki yang akan turun kepada kita. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis lain riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah pernah sampaikan istanzilur rizqa bis sadaqah. Pancing rizki itu dengan sedekah. Panggil rizki itu dengan sedekah. Julu rizki itu jo sedekah. Semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak rizki itu akan datang pada kita. Nah, itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu sekali lagi tidak ada orang yang miskin karena sedekah. Justru semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak pula rizki yang akan turun kepada kita. Ambo contohkan ibu-ibu. Pagi-pagi misalnya ibu-ibu pergi ke pasar. Tiba di pasar beko beli ubi jala sekilo, beli pisang batu sasike, beli gulo gak seperampe, beli yang petak-petak warna-warni itu apa namanya Bu? Dalimo ya, dalimo. Nah, jadi dibawa pulang, jangan lupa beli santannya. Dibawa pulang, tiba di rumah dimasak. Dimasak, dibersihkan, dicincang-cincang, dipotong-potong, dibersihkan, dimasak, diaduk-aduk, dicampur sadonyo. Lupa pandana, pandannya minta saya ke tetangga, do tuh mah. Dimasak jadi kolaknya kan? Jadi kolaknya. Nah, ibu-ibu, iko yang memasak awak, yang bakarajo awak, yang memasak awak, yang babalanjo awak, yang lah masak kolak sapariwa di mangkok-mangkokan dapat 10 mangkok. Pertanyaannya Bu, seandainya yang 10 mangkok tadi, semangkok awak tinggal di rumah, 9 mangkok bagikan ke tetangga. Kita untung atau rugi? Bu? Untung atau rugi? Untung. Sekarang kamu pilih pertanyaannya. Kalau dilihat dari segi akhirat kita pasti untung. Karena janji Allah ada di balik itu. Kalau dilihat dari segi dunia, iko yang memasak awak, yang babalanjo awak, yang bakarajo awak, yang pane awak dapat semangkok untuk keluarga awak, yang 9 mangkok awak bagikan ke tetangga. Untung atau rugi? Kalau dari segi dunia rugi ya. Nah, ternyata ibu-ibu kita tidak rugi. Dari mana ruginya Ustadz? Coba bayangkan ibu-ibu. 9 mangkok yang kita bagikan itu, mangkok pertama kita bagikan, kita antar ke tetangga A. Beko balik goreng ayam. Mangkok nan kedua wa antarkan ke tetangga B. Balik gulai kepala lauk kan? Mangkok nan ketiga dibalihnya jorandang. Mangkok nan keempat kelio jariang. Mangkok nan kelima kosong gitu kan. Wajar sajalah, terima lah. Mangkok nan keenam pisang sasike misalnya. Mangkok nan ketujuh salak serentang. Mangkok nan ke-8 apel sekilo. Mangkok nan ke-9 mangkok-mangkoknya dibalian Ustaz ini kan. Kan ada juga tuh. Nah, artinya untung kita terus gitu. Untung kita kan? Untung. Coba kalau yang 9 mangkok tadi itu tidak kita bagikan ke tetangga, dan kalau mak de tetangga ko semah, masuk yo awak nan panek bakarajo piti awak nan nabi babalanjo. Awak lo mengarajuan lai. Awak cuma dapat semangkok jo keluarga awak, tetangga awak dapat 9 mangkok. Anda ada cerita bagi-bagi dong, enggak usah bagi-bagi. Enggak usah antar-antar ke tetangga.
Ibu-ibu, karena kita tidak berbagi dengan tetangga, karena si A tidak kita antarkan kolak semangkuk, maka ndak dapat awak gulai ayam. Karena si B ndak awak antarkan kolak, maka ndak dapat awak kalio jariang. Karena si C ndak awak antarkan kolak, maka awak ndak dapat pisang, ndak dapat apel. Jadi apel ndak tiba, pisang ndak diterima, kalio jariang ndak dapat. Randang ndak datang, seperti itu Bu. Untung kita atau rugi? Rugi kita justru. Dan kalau seandainya yang 10 mangkok itu awak tinggal di rumah, awak makan dengan keluarga, habis atau enggak? Justru tidak habis Bu. Mubazir kita kan? Mubazir. Begitu hebatnya rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang kita infakkan, Allah yang akan ganti. Kan sudah disampaikan oleh Allah, wa ma anfaqtum min syai'in wallahu yukallifu. Apapun yang engkau infakkan, Allah yang akan menggantinya. Allah yang akan menggantinya. Bahkan disebutkan gantinya itu bukan satu, gantinya itu berkali lipat. Berkali lipat. Makanya hitung-hitungan agama itu berbeda dengan hitung-hitungan dunia. Kalau hitungan matematik 2 tambah 2 4. Tapi kalau hitungan agama 1 tambah 1 itu 2. 2 tambah 2 4, hitung-hitungan matematik. Tapi kalau hitung-hitungan agama tidak Bu. Hitung-hitungan agama itu 1 tambah 1 bisa 27. Dari mana datang 27 Ustaz? Hadis Rasulullah, hadis Muslim, nomor hadis 645. Dan hadis Ahmad, nomor hadis 650. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajat. Salat berjamaah itu lebih afdal dibandingkan dengan salat sendirian 27 derajat. Coba yang satu salat di pinggir kiri, yang satu lagi salat di pinggir kanan misalnya kan? Karena mereka tidak ditambahkan, mereka hanya dapat 1. Mereka hanya dapat 1. Si A dapat 1, si B dapat 1. Tapi ketika mereka bergabung ditambahkan, si A menjadi imam di depan, si B berdiri di belakang samping kanannya, maka mereka akan dapat 27. Begitu hebatnya agama kita. Begitu hebatnya agama kita. Bahkan bukan hanya 27, 700 1 tambah 1 itu malah. Dan itu dijanjikan oleh Allah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-261. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, menafkahkan, mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan ia punya 1 butir benih. Lalu 1 butir benih itu dia tanam. Anbatat sab'a sanabila. Dari 1 butir itu nanti akan tumbuh 7 tangkai. Sab'a sanabil. Tumbuh 7 tangkai. Bahkan hebatnya fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai itu berbuah 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. 1 yang kita tanam, 7 yang tumbuh, dan masing-masing tangkai itu berbuah 100. Artinya ketika kita menanam 1, kita akan menuai 700. Itu hebatnya agama Allah Subhanahu wa taala ini. Maka sekali lagi, harta tidak akan pernah berkurang jika kita sedekahkan. Mana qasat sadaqatun min malin. Sungguh sedekah itu sesungguhnya menjadi umpan bagi kita untuk memancing rizki dari Allah Subhanahu wa taala itu. Maka kata Opik dalam nyanyinya itu kan, takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah terus. Jadi harta yang kita sedekahkan itu akan tetap bertambah. Maka oleh karena itu rajin-rajinlah bersedekah, sehingga dengan sedekah itu insya Allah akan menjadi umpan pancing bagi kita untuk menurunkan rizki yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama.